Jalan langsung. Wes iki, wis mulai kok. Facebook tidak. Hah? Aku sih tak ngeset up. Benar mungkin. Sudah Mas Levan. Udah. Boleh, kalungnya kelihatan. Enak lah dia. Nah, aku itu ini loh. Pas, dapat. Dapat lah. Mas siapa Mas? Saya Rian. Mas Rian. Demang. Demang. Hmm. Saya baru 2 pekan. Oh, udah makan di sini. 14 hari ya. Sebelumnya di Saya stay-nya di Batam. Dia apa di Medan? Oh. Medan, Brebes. Kalau masuknya kita biasa dan burger. Kalau mie ayamnya wah, sambil nunggu ya. Itu udah kan? Kita mulai ya. 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 Oh ya, teman-teman semuanya, oh ya, ada tim horenya. Ini nggak pakai ini bro? Hah? Nggak usah. Ini? Maskernya nggak usah. Bagus. Hah? Maskernya nggak usah. Iya. Pakai masker mas? Nggak usah. Udah jauh pun. Nggak usah. Mana punya Pak Pras tadi? Soalnya punya Pak Pras belum dirapin ya. Mana Pak Pres? Mana Pres nih, Pak Mas, Live ya? dong. Nah, sini kita mau mulai nih. Pras di sini aja. Nah, sahabat semuanya, ntar lagi kita akan mulai. Sahabat nanti insya Allah ini adalah dalam rangka ngobrol kemanusiaan dan kita undang adalah YouTuber Plat BP ya. Keren banget lah. Sama Pak Pres nih, tambah satu lagi Pak Pres. Pres itu Pak Pres. Iya, melu. Hah? Ayo, kelambinya wes. Kan lucu Pak Pres nggak ada ton. Iya loh, nggak ada Pak Pres nggak lucu. Mana tuh? Nah, Nggak ada ton rumahnya. Nampai muka sebentar aja. iya. Udah gitu Pak Pres tidak perlu lagi. Iya, tuan rumah ya, mewakili tuan rumah ya. Iya. Mewakili tuan rumah. Biar Abdol, biar Abdol. Makin dikit makin. Nah, insya Allah nanti tim teman-teman aksi habis ini sambil ngobrol, teman-teman aksi dan jalan. Oke. Ajak. Jadi kita Ini ada relawannya udah hari keempat. ada keempat Tadi sejak sore Di sini. turun pindah lah. Oh, Panggil, menyebar ya? Ini ada 30-an orang loh setiap hari. Ulah. Ya. Dia pegang spanduk edukasi. Nah, iki Dia dia. jalankan juga ada yang mau donasi kan. Ini lumayan. Alatnya lebih lengkap. Ah, alatnya ngeri. Bener-bener modal nih alatnya. Udah hari ini udah hampir 10 jutaan lebih. Ada yang Iya. Nah ini alatnya lebih lengkap soalnya. ada menggerakkan pilihan. Kaosnya aku njaluk. Ada kita live ini juga untuk menggerakkan orang lain. Oh. Kita akan ajakan kedua ke Rohingya kan. Iya. Sekarang di Aceh ya. Nah, yes. Apaan jam? Di depan udah ada minum ya. Udah. Tinggal, udah nggak apa-apa. Papres itu dulu Pak. Sebentar aja. 5 menit, 10 menit. Ah, 10 menit. Iya 10 menit. Biar nunjukin ini tulisan kaosnya itu. Tulisnya kaosnya. Press official. Yes. Ini yang mahal tuh kaos Pak Pres ini. Ada ukuran double XL nggak? Oh. Oke. Open. Aja. Kita mulai open ya. Ya. Kita open ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat kemanusiaan. Alhamdulillah di malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Ngobrol santai. Kita hadirkan YouTuber Plat BP. Langsung ketuanya. Turun gunung. Ah ya, turun gunung ya. Ketuanya kita ajak. Ini dalam rangka adalah seperti yang kita lihat ngobrol kemanusiaan bersama YouTuber Plat BP, kemudian kemana lagi Rohingya, selamatkan nyawa. Nah ini temanya kayaknya nggak tahu nih, menurut YouTubers ini berat atau ringan gitu ya.
Ngobrol ya? Ah, Ringan lah ya. Semi. Semi. middle. Ya. Dan tentunya juga kita di tempat yang ya sangat familiar lah ya. Ayam ternak Pak Pres. Ya Pak Pres? Masya Allah. Sampai kaosnya aja ngesir saya. Kaosnya. Tayang ini. Hah? Kejar tayang. Kejar tayang. Jadi teman semuanya kita buka aja langsung aktivitas apa ya, ngobrol-ngobrol santai ini sambil pesen boleh kok, pesen kopi, Oke, pesen mie ya. ayam. Kopi. Hah? Ya kita hadirkan juga alhamdulillah. Saya sebutin dulu nih satu-satu ya. Ya. Ini Mas Demang. Halo. Halo dulu, halo. Halo. Mas Demang. Banyak kamera ada Banyak Pak. kamera. Kamera kalau nggak kuat lambaikan tangan gitu. Ada Mas Rian. Halo. Nanti Mas Rian nanti terkait dengan beliau cerita tentang channel seperti apa nanti biar ada alhamdulillah juga hadir kalau kita manggil Bang Ronio. Bang ya kan? Ronio. Bang Ronio beliau juga mewakili Asus Cepatanga Pulau Riau. Ya. Insya Allah. Nanti beliau juga sharing-sharing lah seperti apa sih pergerakan ACT sehingga kita ngobrol bareng dengan YouTubers gitu. Nah, ini yang asik. Ya, Ini Pak kita Pres. duduk Hah? VIP sekarang. Duduk VIP ya dong, Samping sama Pak Pres. presiden. Jarang-jarang loh. Bener nggak langsung? Kemarin kan marah-marah kan, ini enggak. Ya alhamdulillah kita langsung aja lah ya. Kita sesi yang pertama nih yang mana dulu nih kita enaknya denger nih. Karena ngobrolnya agak santai. Sambil nanti kalau pesan menu bakso juga ini jalan, kita ke siapa dulu nih kayaknya? Santai tapi berisi. Ini dulu tuan rumah. Wah, tuan rumah. Oh iya. Iya dong. Sebelum dia pergi. Iya, dan sebelum dia pergi. Kalau nggak ada restu nih bahaya. Ya, tapi cuman kalau pergi ntar dia keterlaluan. Betul. Ya, kita pengen tahu dulu kenapa sih tuh ya dari Pak Pres dulu kan. Boleh Pak Pres, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Saya sampaikan yang pertama ke ACT, teman-teman ACT dan tentunya teman-teman Pak DP Batam ya sudah singgah di Ayam Kremes Pak Pres, mudah-mudahan bisa nyaman di sini. Ya. Kami mungkin tidak bisa memberikan yang lebih banyak karena posisi memang keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Ya intinya kami ucapan terima kasih banyak kepada ACT Kepri dan tentunya teman-teman dari komunitas YouTuber Plat BP Batam. Terima kasih banyak. Ya gitu aja. Sip. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mari kita tahan. Tim Hore, kita hadirin tim Hore ya. Berarti kita tahan, nggak boleh ke belakang. Nah, tetap sedih dulu Pak Pres. Kan sambil ya Saya nengokin dulu. kalau kayak kewalahan tim baru turun gunung juga ya. Nah, tentunya tadi selaku tuan rumah udah sharing-sharing lah, membuka diri dan ucap terima kasih. Nah, tentunya kita pengen tahu juga ya teman YouTubers, kenapa sih ACT kemudian kita ngajak Plat BP itu kita berkolaborasi ngobrol tentang kemanusiaan. Pernah sih nggak sih ngobrol tentang kemanusiaan sebelumnya? Sebelum belum. Belum ya? Belum. Pengen tahu nggak? Ya itu makanya Ya. kita itu sebenarnya memendam pertanyaan mendalam. Bahasanya lebay. Jadi kok bisa-bisanya ACT berinisiatif ini seperti apa gitu loh. Oh dasarnya. ini, tuh idenya kayak gimana gitu. Ah. Saya juga kemarin habis mikir ngapain kok bisa langsung kita eksekusi gitu. Nah ini ngobrol, nah ini yang punya ACT ya. Ya mungkin Bang Ronald bisa jelasin Bang, kenapa sih kita duduk di sini ngobrol-ngobrol tentang kemanusiaan? Apa sih Bang yang mendasari Bang? Siap, terima kasih Bang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama sekali terima kasih kepada Pak Pres telah menjadi tuan rumah. Sebenarnya ini yang kedua kali nih. Ya. Jadi kita bisa bersaudara di sini. Terus ketua YouTubers Plat BP Batam. Ya. Ketuanya langsung. Langsung. Malam ini pakai baju merah lagi. Ya, terima kasih Bang ya udah mendukung. Apa panggilan tadi Pak? Mas Demang. Mas Demang. Wah, ini. Kalau tanya nama lengkapnya nanti. Oh, nanti ya. Itu tanya nama. Satu lagi ada Abang Anda juga ya, yang luar biasa Rian. hot di Batam. Bang Rian, tapi agak ada ala-ala Koreanya juga. Nah, jadi ini berawal sebenarnya kita mau
mengangkat isu saudara kita Rohingya yang terdampar di Aceh Utara. Iya. Ini berapa hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu ya? 4 atau 5 hari yang lalu. Berita di sana itu pertama sekali yang menyambut di sana itu saudara kita di Aceh, ya? Aceh Utara, masyarakat nelayan nih. Nelayan. Nah hari itu juga langsung tim ACT dan relawan kami langsung turun ke sana. Oke. Jadi hampir lebih kurang 98-an saudara kita yang terdampar di sana. 98. 98. Nah, jiwa. Nah, itu hari pertama memang ACT memang kami sesuai namakan dengan aksi cepat tanggap. Jadi atas isu ini kemarin kan viral tuh di medsos mana-mana. Iya, betul. Akhirnya seluruh cabang ACT se-Indonesia kami lakukan gerakan-gerakan serupa. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat untuk kebutuhan saudara kita ini. Jadi khusus di Batam nih Pak Pres. Siap. Teman-teman juga sudah bergerak nih. Tadi kan rame 14 di depan, rame banget tadi Ya. suaranya tuh teman-teman. Penuh ya? Ya. Maksud 14 ini sana tuh penuh kalau bisa dilihat sebenarnya. Itu teman-teman tuh sudah turun ke jalan Penggalangan dana. penggalangan dana Pak Pres. Tiap hari, sudah ini tadi hari keempat. Jadi kawan-kawan relawan ini semangat sekali gitu bagaimana mau menyampaikan keadaan saudara kita ini dan terus kalau ada yang mau berdonasi itu langsung ditampung sama ACT. Nah, jadi melihat semangat itu akhirnya kami dari ACT nih bagus ya. Kita berpikir juga, oke secara offline-nya kita udah edukasi masyarakat Batam. Tapi mungkin jalan itu mewakili 10 atau 20% saja. Nah, kami terpikirlah kemarin tuh langsung ingat Pak Pres, kita kumpulin langsung juga ketua YouTube Batam, Pak Indra juga. Bagaimana pesan ini sekarang kita sampaikan secara online. Oke. Jadi mungkin nanti follower teman-teman yang lain kita akan ceritakan kondisi-kondisi yang ada di sana. Nah, sedikit tentang Rohingya ini ACT bukan kali yang pertama, ini mungkin yang ketiga kali. Oke. Setelah tahun 2015 yang lalu kan, itu hampir 500. Nah ini udah kejadian kembali. Jadi apa sebetulnya secara kemanusiaan kita berbahasa manusia. Kalau konsep kemanusiaan itu bagaimana memanusiakan manusia. Betul. Kita tidak lihat siapa dia, asal dia manusia, nah kan hilang Pak Pres. Nah itu sebenarnya kekhawatiran itu. Nah, tentunya ini yang ingin kita sampaikan pesan pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, kami dari ACT senang sekali dan juga saya juga baru kenal ya. Senang sekali dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa bincang-bincang soal ajakan kemanusiaan. Iya. Iya, mudah-mudahan. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin sahabat dermawan yang lihat live kita, sekali lagi kami sampaikan teman-teman bisa bagikan live channel ini. Share. Ya share, di like, di share, kemudian maupun ada yang bertanya, komen juga boleh di aksi cepat tanggap Glorio. Nah, tadi luar biasa ya. Kalau maksudnya menyemangatin kita lagi nih sebagai insan, ya kalau bahasanya kita ini manusia. Kalau ada saudara kita butuh bantuan itu kayaknya rasa-rasanya kita pingin bantu gitu ya. Cuman bantunya seperti apa? Nah, kita ngomong dulu nih sebelum ke Mas Demang dulu lah ya, Mas Dian ya. Nah, Mas Demang dulu nih. Gimana Mas? Kalau menurut Mas terkait ini kan kita ngobrol tadi dari Bang Doni bahwa Rohingya saat ini ada 94 ya. 98 yang ada di Aceh. Mungkin tadi baru sempat menyampaikan aksi kita terus dan memang dan hari ini kemarin ya Humanity Food Truck kita, kemudian Humanity Global Water, kemudian juga ambulans rescue, ambulans pre-hospital kita juga kita hadirkan ke sana. Nah, kita ngelihat nih dari teman-teman itu terus dari Mas Demang nih, gimana Mas? Menurut Mas Demang? Kalau saya sih sebenarnya yang tertarik pada satu kalimat tadi sebenarnya. Kita itu gimana caranya memanusiakan manusia, itu sebenarnya menjadi garis bawah atau garis bawah tambah tebel huruf besar semua mungkin gitu. Jadi sebenarnya kayaknya semua orang itu berhak memanusiakan manusia dan juga wajib memanusiakan manusia. Apapun kalangannya loh ya, kan bisa jadi dari siapapun jenis apapun dia jabatannya, apapun dia kedudukannya, apapun dia sukunya kan itu jadi universal, tidak memandang suku, agama, warna kulit atau apapun. Kalau seseorang itu sudah menyandang gelar manusia, berarti memang harus kita anggap sebagai manusia. Iya. Itu memang
kayaknya memang harus kita doktrinkan ke setiap orang bahwa Oke. kita itu wajib punya pemikiran seperti itu. Saya itu seperti itu. Dan Sempat ada pengalaman nggak dunia kemanusiaan? Kayaknya banyak banget ya. saya Pengen tahu backgroundnya tuh, Mas Dumang itu backgroundnya sebenarnya apa sih gitu ya? Kan ada yang belum tahu kan barangkali. Mas, Nah. backgroundnya apa sih Mas? Saya itu kalau di sosial, saya sekarang aktif di tim Solar Cell Batam. Oh, Solar Cell. Solar Cell itu untuk penanganan pemasangan lampu khusus untuk rumah ibadah. Nah ini rumah Nah, ini. ini Ah, manusia juga. Iya, kan? dan pas utamanya di hinterland yang sekitar Batam sudah jalan 5 tahun ini. Wah. Jalan 5 tahun. Masa Solar Cell tuh, Bang? Ya. Jadi khusus untuk Nah, masjid. besok langsung diajak nih. Hah? Soalnya mau ke itu kan, Pulau. ke pulau. Oh iya. Waduh. Ya, langsung diajak ini. Jadi tim itu memang tim kami termasuk itu udah jalan 5 tahun, udah di 55 lebih pulau. Berarti 55 titik solar cell atau satu pulau satu solar cell atau banyak? Rata-rata satu pulau itu kan pulau kecil Iya. kan di sini itu, jadi cuman ada musola satu kecil, terus ada rumah dai-nya kecil, itu aja yang kita pasang. Oke, ini menarik. Ngobrol sebelum Rohim ya, saya ingin tahu. Itu solar cell sendiri apa namanya? Proses Panel. pendanaannya apa? Iya. Pendanaannya dari mana tuh? Sama ini. Sama ini kita kan komunitas ini kan banyak berkumpul di Muka Kuning awalnya, dari PT Muka Kuning itu teman-teman tim komunitas itu saya sebenarnya pengen agak apa namanya, mendoktrinkan ini ke orang-orang juga, agak meleburkan ini keinginan tim solid-solidnya itu. bikin cerita dulu ya biar Aman aja. enggak, saya tuh pengen Kalau ketua yang ngomong enggak bisa nggak disinkronkan nanti sama ACT kan gitu. bisa banget, bisa bisa banget. banget. Jadi karena Sampai Pak Terus bilang bisa. iya, karena kan kemanusiaan juga. Iya, masuk. Sampai ke Di- pelosok-pelosok, Ah, ya kan Bang Rian kan? iya. Apalagi nanti kita dari YouTuber Pak BP ikut support juga, Bang. Bisa. Pasti. Saya tukang ini aja nanti tarik kabel pokoknya. Jadi komunitas kami itu ada beberapa antara 15 sampai 20 orang sebenarnya yang berkecimpung di situ. Itu kami memberikan himbauan kepada majelis taklim atau karyawan-karyawan di Muka Kuning bahwa kami itu punya program untuk pemasangan lampu solar cell khusus untuk masjid, musola dan rumah dai yang ada di pulau-pulau. Bahwa kita merasa penerangan itu adalah seperti emas kalau di pulau-pulau di hinterland itu. Nah, terus kita doktrin ke orang-orang, sebenarnya bukan doktrin sih, cuman kita memang Mengajak kalau bahasa. mengajaknya agak Ditekan. ditekan, cuman ya agak lembut gini. Ini ngomongnya gini. Ini ngeri. Seandainya niat kita itu mau silakan Anda itu berdonasi ke kami, silakan berdonasi, kita kumpulkan, kita alokasikan ke sana, tapi jangan bertanya untuk apa uang itu, yang jelas itu akan kita realisasikan ke sana. Jangan bilang itu jangan kasarnya gini. Nggak usah berpikir itu minta laporan, nggak usah berpikir minta reng-rengan tulisannya kita beli apa. Yang jelas kalau Anda berdonasi, ya udah Ikhlaskan. itu mungkin ikhlaskan. Mungkin itu bisa jadi bensinnya perjalanan, itu bisa jadi makannya rekan-rekannya kerja di sana, mungkin itu bisa untuk beli panelnya, untuk bisa pasangin, terus itu menjadi satu rangkaian. Nah, ikhlaskan saja nih. Tentu kalau memang ikhlas, sumbanglah. Kalau nggak ikhlas, nggak usah nyumbang, daripada membebani kami sebagai komunitas itu. Kalau bahasanya ngedumel. Nah, daripada ngedumel. Karena kemarin juga ada beberapa orang yang dari itu, ada laporannya nggak ini, ada ininya nggak ini. Jadi itu sebenarnya agak membebani kinerjanya komunitas. Nah, Jadi tadi kalau ngobrol udah 50 lebih pulau. 55 pulau. Masya Allah. Berarti 55 pulau. itu banyak Ah. tuh Pak Pres. Satu pulau satu titik berarti. Satu atau dua titik. Satu, dua Pulau titik. Karas itu ada 3 titik. Itu keren dah Mas. Ah. Ini. besok. Nah, datanya ini yang mahal nih Bang Demang. Iya. Data ada di saya juga, atau Nanti kita bahas secara khusus kayaknya. Next time kita jadi ya kan? kalau seandainya pengen intip-intip, nanti ketik di tim Solid Solar Cell Batam, di Facebook ada atau di YouTube juga ada, Memang khusus tempat ibadah. khusus tempat ibadah. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, Ya. jadi di situ kan saya Kita ulik dulu nih, ulik dulu. Masya Allah, kan? Kita nggak tahu karena kan
sebagai ketua YouTuber Plat BP itu kan punya penyandang luar biasa ya. Dapat amanah, kemudian apa kan orang pasti ternyata aktivitas sosialnya juga jangan-jangan aktivitas ACT di Kepulauan Riau belum sebanyak beliau. 5 tahun. Bang Demang cukup seorang diri kan? Seorang diri. Udah 50 pulau. Satu komunitas. Satu komunitas kan? Ah. Kita nih udah 3 tahun, kayaknya baru berapa? 2-3 pulau saja. Oh. Ini perlu kita Makanya ya. belajar ini. Kita terusin deh, kita terusin nanti. Jadi itu kan udah jalan 5 Jangan lupa tahun. dibawa juga YouTube Plat BPP Batam juga. Udah jalan 5 tahun, jadi itu udah satu. programnya kami itu per bulan malah. Nah, jadi 5 Sebulan tahun. satu? Sebulan satu. Minimal harus satu. Dan semuanya itu tidak ada beban apapun di masyarakat pulau itu, tidak ada di beban apapun tidak ada. Jadi tinggal kita survei ke sana, kita data apa yang kekurangan di sini, lampu berapa titik, misalnya satu masjid ini berapa 20-30 titik kan kita pakai yang DC kan. Terus rumah dayanya ada 25 titik, udah langsung kita pasang apapun kita tidak bebankan ke sana. Jadi mulai air yang untuk pengisi akinya kita pakai aki yang basah selama Aki ini. basah ya? Terus karena itu lebih murah dan lebih simpel. Simpel ya, kalau habis dikali isi. Budget 1 titik berapa? Nah ya ini saya mau Budget. tanya tadi tuh. Udah gede Nah, udah. kalau Pak Pres sudah langsung Ke budget ya. bisnis udah bisnis ya. Budget itu Iya, budget untuk Langsung. sosial ya. Pak Pres sudah nggak sabar misalnya. budget itu kalau kita tergantung sama titiknya di sejauh mana. Oh gitu. Kadang-kadang kita kemarin paling jauh yang kita pasang itu di Pulau Bahan yang ada di Kabupaten Moro. Berarti kalau dari Kabupaten sana Moro. berapa lama tuh? Perjalanannya kalau enggak 3-4 jam. Oh, 4 jam. Ya, saya Biasa itu. Keren lah. Kita aja ke Tanjung Pinang itu 1 jam kan? Iya. Ini ke Moro 4 jam. 4 jam. Terus itu paling jauh. Terus yang paling dekat program kita besok hari Ahad kita ke Pulau Tanjung Sauh. Jadi boleh kita juga nyebrang nggak? dari Boleh silakan, nggak? Oh, iya, dia iya. terbuka. Ahad ya. Nah. Penentuan titiknya itu yang menentukan siapa? Jadi gini, Atau kan memang ada informasi Kak, di sana kayaknya sepertinya ada yang membutuhkan. ternyata orang pulau itu dia dai-nya itu punya komunitas. Oh. Jadi salah satu dai kita pasang, nanti dai lainnya punya aku dipasang. Jadi kuartanku banyak. Jadi istilahnya karena satu, kemudian yang lain tahu, akhirnya ingin juga dibuatkan solar cell. Betul. Akhirnya itu menyemangatin teman-teman solid solar cell untuk terus istiqomah. Betul. Bang, kapasitasnya bisa disesuaikan juga ya? Maksudnya untuk sekian satu. Oh bisa. Jadi rata-rata kita tuh nggak, kalau orang pulau itu gini, kita mengapa kok kita selalu bilang hinterland seperti ini atau orang pulau seperti orang, karena memang kenyataan seperti itu. Penerangan listrik atau lampu itu saya seperti bilang tadi ibarat emas kalau di sana, sangat susah. Dan tujuannya apa sih? Saya pernah ada banyak orang bertanya, karena saya kan di situ di bagian human public speaking ya kan. Jadi saya lebih banyak berbicara ke orang. Jadi fungsinya pengennya apa sih tim Solid Solar Cell ini? Orang pasti pengennya itu masjid itu bisa sholat 5 waktu dengan adanya speaker. Itu. Karena listrik di sana, kalau yang rata-rata pakai genset ada beberapa pulau pasti pakai genset ya. Itu genset mereka nyala dari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Habis itu mati. Habis itu gelap gulita, habis itu tidak bisa ada suara speaker, tidak ada suara mic. Kita adzan pun cuma sendiri. Pernah ada di Pulau Dahan. Di Pulau Dahan itu tahu nggak? Tahu yang marka jalan warna oranye itu? Itu sampai untuk toa loh, apa enggak? Ya Allah, saya itu sampai yang jalan. Lihat sendiri ya. Itu tuh. iya, lihat sendiri sampai di-shoot sama teman-teman. Ini loh. Seperti ini di Pulau Dahan itu. Kayaknya ada di channelnya. Kayaknya Ada channelnya nggak? Ada. ya? Kita lihat. nanti kulik di. Jangan lupa. Kalau di YouTube nanti dikasih ada tagarnya TSSCB. Tim Solid Solar Cell Batam di TSSCB Berarti nanti. disingkat semua.
Bukan, ya. Tadi singkat semua. TSSCB itu nanti keluarkan lebih gampang. Kalau enggak ya tim solid solar cell Batam. Oke, teman-teman semua, Ya. sahabat yang melihat nih ya. Padahal kita Kok mau- jadi cerita saya ya? Kita tersegang. Betul. Iya, Nggak tapi bisa benar. berkata apa-apa. Iya, tapi benar. Lagi-lagi sebenarnya ACT itu sedang juga buat program itu adalah ini apa namanya lokal. Lokal Ah. itu apa? Ini bisa dikolaborasikan. Ya, betul. Karena kita lagi-lagi kan Kepri ini kan unik ya. Kita kepulauan. Sebenarnya program yang masif itu yang seperti ini sebenarnya selain kapal, kemudian pengadaan air di pulau-pulau, Betul. kemudian pengadaan listrik di pulau-pulau. Ini luar biasa Pak Bas. Ini investasi akhirat yang itu luar biasa, apalagi perjalanan tadi sampai 4 jam loh. Kebayang 4 jam. Nah, orang nih eh, besok kita agenda. iya. Harus langsung. Sama Bang Rian juga. Kenapa kok nggak gandeng plat? Iya, plat BP. Teman-teman sempat diajak Ya, nggak plat gini. BP? Ayo terus nih. Kayak kita itu kadang-kadang teman-teman itu pengen silent aja. Silent aja. Bukan, maksudnya kan rata-rata kan dari tim solar cell Tim kan? solid solar cell lah. Itu kan di luar tim apa komunitas kita yang di Plat BP kan? Karena sudah diwakili saya mungkin. Oh iya. Kan nggak pengen ikut ya Bang Rian ya? Betul, betul, betul. Karena itu komunitas terbuka, swear sangat terbuka Mungkin sekali. itu udah otomatis karena udah ketua. Tapi ya lagi-lagi ya sosok Mas Demang ini sangat menginspirasi lah sekali buat kita ya, apalagi dunia kemanusiaan. Dan ini kalau bahasa kita tuh Bang Roni, kita udah volunteerismnya luar biasa. Luar biasa. Beliau sampai udah 50 pulau. Iya. Saya aja mungkin yang teman-teman di Aceh itu mungkin Pak Nizul ya mungkin di belakangnya teman-teman bisa lihat ya. Sampaikan Itu bisa kamera. jadi ya, sampaikan kamera. Nah, jadi kita belum sampai sejauh itu aktivitasnya. Nih Oh, iya. inspirasi. Nah, lagi-lagi kayaknya banyak yang akan kita ulik, tapi kita kasih kesempatan dulu nih Bang. Ya. Rian. Ya. Iya dong. Bang Soalnya bajunya Bang ada merah, ada hitam gitu loh. Iya. YouTuber Oh, iya. dua-duanya. Ketua itu merah. Biar lebih semangat. Jadi kayaknya nanti saya pesan satu udah masuk anggota kan. Oke Bang Rian. Wah, Bang Rian, mau nggak Bang? Nuntut aja, kenapa user Plat BP nggak diajak gitu aja? Langsung aja Iya Bang. lah. Gimana Bang? Kita Tadi pengen- kan kita terkait dengan kemanusiaan. Nah sebelum nanti gimana menurut Bang Rian kemanusiaan front-nya tuh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya boleh angkat dikit. Jadi banyak speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rian, channel YouTube saya Batam Milenia. Karena baju saya masih hitam, jadi saya untuk memanusiakan manusia itu saya masih belajar. Masih tahap belajar karena masih hitam. Hitam. Kalau masih demam sudah merah. Jadi Udah menuju putih ya. iya. Dan Asal jangan rambutnya ya. dan karena Mas Demang juga untuk pengalaman ya, dia bisa dijuluki ketua komunitas. Hampir berbagai komunitas sudah pernah diikuti Mas Iya, Demang. iya. Gitu. Sementara saya baru mau mulai ikut komunitas kan gitu. Dan belum menetas. Ingat tuh, ceritanya gimana bisa ketemu Mas Demang ya? Awalnya jadi kita tuh di YouTuber. YouTuber, kita baru mulai 1 tahun yang lalu. Dan begitu kita mulai kita langsung full speed ya. ya, jadi Pokoknya semangat lah. jadi kita ibaratnya tuh untuk terjun di YouTuber ini memang kita udah kerahkan semuanya. Jadi semua kita gunakan. Dan waktu itu ada acara. Jadi ya kita udah langsung pakai baju YouTuber. Waktu itu mungkin belum ada lah orang pakai baju itu gitu. Nah, pas jalan Mas Demang nengok, melihat kita gitu. YouTuber ya? Iya. Ternyata mbahnya. Saya kan gini, ini YouTuber kok saya nggak kenal banget. Saya heran. Kalau YouTuber di Batam paling ya kenal lah paling lah. Jadi waktu itu ya kita orangnya gimana ya, supel sih. Jadi apapun yang kita lakukan kita tuh pede. Pertama saya yakin dengan kepercayaan diri tadi kita tuh bisa melakukan apa aja. Mulai dari usaha, terus ikut komunitas-komunitas. Kemudian terus kita sudah ikut beberapa komunitas. Tapi memang belum ada yang bikin kita itu terketuk gitu.
untuk karena kan kebanyakan itu ya saya nggak berbicara inilah ya, cuman kebanyakan itu ada kepentingan tersendiri lah gitu, kepentingan pribadi lah dimasukkan di situ gitu. Jadi kita belum, kalau ACT kan saya lihat sudah besar gitu kan, sudah besar. Jadi saya lihatnya itu awalnya kan aksi cepat tanggap, dan setiap acara-acara komunitas ACT kan selalu ada. Jadi makanya kemarin itu pas ada di undangan di YouTuber Plat BP, saya tertarik, saya mau ikut gitu. Jadi saya mau ikut. Ya pertama saya mau belajar, dan ternyata di komunitas itu ya persaudaraan itu ternyata melebihi segalanya gitu. Jadi saya sudah ya ternyata ya itu tadilah silaturahmi menambah rezeki itu ternyata memang benar nyata gitu. Dan itu Praktek langsung. iya langsung dipraktekkan karena jujur aja saya memang selama ini sih di dunia usaha. Jadi kalau di dunia usaha itu kan kita yang real aja. Kita jual dapat uang kan gitu. Ternyata ada beberapa usaha yang nggak real dan itu pun nyata gitu. Nah, di situ saya masih tahap belajar, dan kemudian kita ikut di YouTuber Plat BP itu banyak sih dilemanya. Jadi kita dulu pakai tim, terus ya namanya kepala kan sama hitam tapi pemikiran kan masing-masing. Ya udah, jadi kita belajar. Ya saya sempat dengar juga tentang Rohingya di Aceh itu kan pakai perahu waktu itu. Jadi saya lihat maksudnya mereka tuh gimana ya? Kalau kita di posisi mereka, waduh, sanggup lah gitu. Jadi dan ternyata aksi cepat tanggap sudah duluan di sana gitu, luar biasa. Jadi saya termasuk inilah bangga lah, karena ya kita nggak berbicara tentang satu kelompok atau satu ini, kita berbicara tentang manusia. Jadi saya rasa manusia itu ya memang harus dimanusiakan. Betul. Ya. Jadi memang luar biasa lah gitu. Saya melihat komunitas-komunitas yang untuk kemanusiaan itu saya ya gimana ya, bangga lah gitu, salut lah gitu. Karena saya belum bisa seperti itu gitu. Mengerahkan waktu, tenaga, pikiran gitu sih. Jadi Dan kita juga bangga dengan ketua kita juga. iya, ketua tetap Bang Demang 2 periode. Tahun ini kayaknya ada pencalonan lagi ya. Jadi Calonkan lagi tuh Yang terakhir 8 tahun. karena saya ada di YouTuber Plat BP itu biasa saya manggil kan Mas Demang. Ya, Mas Demang. Terus ada yang manggil Bang Demang. Jadi saya juga enak juga manggilnya Bang Demang. Masa orang Jawa dipanggil Bang? Itu kena bawaan rambut. Iya. Jadi abang dia. Oke, paling dari saya segitu. Oke, untuk Masya Allah ya, ACT. tadi teman-teman semuanya sambil ngobrol santai. Jadi kalau saya shoot itu matanya itu berkaca-kaca itu ngomong. Nah, iya. Benar nggak sih? Betul, Ingin nangis betul. rasanya. Tapi Iya. ya kayaknya karena kita depan kamera kayaknya. Ya alhamdulillah. Sudah menyentuh hati betul. Menyentuh hati. Jadi ya kadang begitu. Karena kami juga saya sendiri juga sebagai tim aksi cepat tanggap banyak mendapatkan insight-insight ya terkait dengan pergerakan teman-teman relawan, terutama tetap aksi kemanusiaan itu kita langsung udah nggak usah mikir banyak-banyak, udah langsung aksi-aksi begitu. Alhamdulillah sambutan masyarakat, para mitra-mitra kita juga senang, apalagi Pak tadi teman-teman itu kan dari teman-teman nggak disuruh kan dari ngomong, tapi langsung dalam hati menyampaikan. Nah ini kayaknya balik lagi deh kayak ke apa namanya Pak Pras nih, gitu ya. Ke owner. Iya dong. Hah? Bang Roni dulu. Bang Roni dulu. Kayak gimana Bang? Menurut Siap. Bang Roni, tadi Siap, kan siap. teman Yang udah masih fresh di Batam. Oh iya. Iya kan? Luar biasa. Atau mungkin ada pengalaman dulu waktu di Medan, Bang? Gini Pak Pres, Ah. saya pekan ketiga di Batam ini. Oh gitu. Jadi hati saya keberkatan. Soalnya saya ada pernah nih Bang Demang, pernah Ya. di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta gitu. Tapi Batam kok kota terakhir yang indah yang saya rasakan. Iya. Kenapa itu? Tertata, Nah. jalanan rapi, pusat kulinernya seperti ini tertata, nanti perumahnya tertata lagi. Ini yang membuat kita nyaman gitu. Ya. Jadi 2 pekan 3 pekan di sini cukup. Kalau Batam ini luar biasa. Luar biasa.
Ternyata apa Boros? Oke. ya lanjut. Ini suka agak grogi karena sampai Pak Presiden. Oh, Iya, Biasa kalau sampai presiden. sama Pak Presiden ya. Jadi tadi pengalaman Mas Demang, Mas Indra itu luar biasa ya. Mas Rian. Mas Rian, sorry. Indra Rian, Pak. Milenial Batam. Channelnya ya. Ya, Batam Milenial. Batam Milenial. Iya. luar biasa. Jadi memang kami yang sehari-hari di dunia kemanusiaan, memang ini yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Kita baru tadi, kenapa kemarin Bang Agus kok kita harus Mas Demang. Ternyata itu tuh jawabannya tadi. Ternyata Mas Demang udah jauh berbuatnya, udah jauh kepeduliannya, dan ini menjadi inspirasi. Nah kalau kami di lembaga ACT, kita pilarnya 3 tuh, produk program kemanusiaan, menggerakkan volunteerism. Nah, seperti teman-teman tuh, Pak Pres, itu teman-teman tuh berjalan, Iya. dia keliling. Jadi sehingga apa? Kedermawanan itu tidak hanya mesti selalu dengan uang. Jadi kedermawanan itu bisa dengan ide, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Perbuatan, tenaga. Nah, dengan ini waktu. Seperti Pak Pres menyiapkan tempat. Lucia ini penuh nih, kayak sepertinya di booking orang. Iya. Tapi slotnya untuk 2 jam ini untuk kemanusiaan. Masya Allah. Bukan begitu Pak Pres? Siap. Untuk ACT dan YouTuber Batam. Luar biasa. Pokoknya Pak Pres ya. Nah jadi ini memang harapan kami juga di Batam. Terus terang kami, kehadiran kita 3 tahun di sini belum berhasil menyampaikan pesan sepenuhnya kepada, jangankan ke pria, khusus Kota Batam saja belum. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada malam hari ini semakin banyak kita menggerakkan kepedulian masyarakat Batam, khususnya fanpage-nya YouTuber plat BP Batam, kan para fansnya bakso Pak Pres. Saya memang semenjak kenal Pak Pres ini, saya ikutin Facebooknya, luar biasa, aktif terus. Saya selalu sadar, ini Pak Pres luar Lebih biasa. aktif mana sama-sama? Agak lebih gila. Jadi istilahnya Per BP absen ya. Enggak, karena dulu saya belajar dari dia sebenarnya. ini dahsyat. Itu yang saya temukan di Batam luar biasa gitu, maksudnya di online-nya dahsyat. Nah, makanya saya sampai sini tadi Pak Pres. Siap. Setelah kenalan dengan Mas Demang, Mas Rian ini, saya langsung pesan. Saya langsung Pesan apa tuh itu, Pak? mie ayam bakso. Dulu itu juga, tadi itu juga yang saya makan. Dahsyat pokoknya. Enak banget deh. Masya Allah. Ya, ini dari disambut ya. Ya. Sering-sering Mas Demang, Mas Rian disambut sama Pak Rian. Nah, kayaknya kita masih ada berapa ya durasinya ya? Ini tadi mana nih? Tim. Hah? 15 menit lagi. Oh, 15 menit lagi. Ya. Ya, tentunya Mak cepet men. cepet ya. Mas tadi padahal Mas Demang enggak mau lanjut lagi ya. Kita tinggal bisa. Jadi tadi Mas Demang tadi kan kita baru ulik nih kegiatan beliau kan. Mas Demang, Ya. dengan Role-nya role-nya ini. apa nih Mas Demang bisa ambil pelajaran, ajak teman-teman seperti apa kira-kiranya? Kalau, gerakan yang bisa kita masifkan lagi. Gini, kalau kami ini kan kasarannya jadi influencer ya, Maksudnya influencer itu kadang-kadang ucapan kita kadang-kadang ada yang perhatikan. Jadi saya itu kadang-kadang mengimbau ke teman-teman bahwa di sana itu ternyata sudah ada lembaga yang jalan di sana. Salah satunya ACT kan, untuk memanusiakan manusia yang saudara kita Rohingya itu. Nah, saya sih kadang-kadang pengen mengimbau gini ke teman-teman. Kalau seandainya ada porsi dana yang mau disalurkan, mengapa kita tidak diberikan kepada lembaga itu yang sudah di sana, ke ACT atau ke apapun yang merasa dipercaya. Kalau saya merasa ACT ini memang dia super cepat tanggap. Jadi bisa jadi besok diganti SACT, super aksi cepat tanggap. Saya itu merasa apapun kejadian kemanusiaan di mana-mana, bukan cuma di Indonesia loh, dimanapun ACT luar
biasa nih, ACT luar biasa. Makanya kemarin pas Mas Agus ngomong, Mas Dimang, mau nggak ngobrol sama ACT? Mau lah. Saya itu, saya Biar itu cepat, sebenarnya, biar cepat tanggap. saya itu sebenarnya pengen menampung itu, menampung lemparan bola itu, karena saya itu sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya keluarkan dengan ucapan seperti ini. Saya itu pengen memberikan teman-teman bahwa ACT ini loh ada lembaga yang bener. ACT ini loh ada lembaga yang super cepat. Mengapa kita tidak mendukung? Sedukung apapun kita, kita bisa. Iya, kalau yang punya uang banyak ya pakai duitnya. Kalau yang punya masa banyak ya dengan ucapan seperti ini. Saya mikir dengan subscriber saya 45.000, saya merasa saya itu bisa ngomong ke orang, ke minimal subscriber saya bahwa kalau pengen memberikan sesuatu untuk dilibatkan ke sana, pakailah ACT. Jadi pengen pesan-pesan seperti itu sebenarnya kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang pengen menyampaikan ke situ tidak ditangkap atau tidak tersampaikan. Nah, saya itu mewakili. Benar ya? Ada kepikiran nggak sih bikin vlog khusus itu tentang kemanusiaan bareng ACT jalan? Itu dia, harus kita agendakan. Ada Ya pernah kan, nggak kan? berpikir kayak gitu? Pas. Hah? Kira-kira. Ayo Saya- kapan? Ketua, ayo kapan? Tandem dengan ACT. Gerak. Oke. Kan begitu Bang. Pas sekali. Karena mungkin ya saya selama ini belum kepikiran ya, belum terpikir untuk ternyata kalau ada respon bagus dari ACT, mari kita tangkap, ya kita laksanakan. Siap. Gitu. Seperti yang saya kembalikan ke tim Solid Solar Cell Batam tadi ya, saya mungkin kalau tim Solar Cell kan dia terlalu semut, jadi jalannya terlalu tidak menggeliat di media sosial karena kadang-kadang teman-teman, udah biarin lah, nggak usah cerita-cerita di media, kadang-kadang kan seperti itu. Saya pengen yang ACT ini ya kita gelorakan. Oh yes. Karena lembaganya udah jelas, apa-apanya udah jelas dan kerjanya itu nyata seperti itu. Saya tuh terlalu ngompori ya dia. Satu lagi Ketua, ya memang banyak orang-orang yang butuh bantuan atau mungkin macam tadi disampaikan penerangan yang lebih cepat lagi, ya kan? Ya itu tadi kita juga terengah, ternyata masih banyak di di pulau-pulau yang nggak pakai Penerangan. dan itu kan kalau kita lebih cepat kan lebih baik. Iya. Betul. Oh iya, Mas Mang. Dari penerangan kayak menarik tuh, kayak program itu jadi program lokalnya ACT Batam kan, Bisa. kolaborasi dengan tim sosial. Nanti sebenarnya kita ada wadah itu untuk bagaimana mengajak kedermawan lebih cepat. Oke. Namanya batam.indonesiadermawan.id. Nah itu bisa di Batam titik indonesiadermawan.id. indonesiadermawan.id. Oke. Itu misalnya contoh nih, Mas Demang di Kepulauan Riau itu contoh misalnya, yuk kita hadirkan 1000 solar cell di Kepulauan Riau. Bersama dengan ACT sebagai mitra penghimpun donasinya, nanti implementasi teman-teman. Bisa. Kalau satu titik itu berapa sih biasanya? Oh iya, tadi kembali ke Pak Pres ya. Budgetnya belum Jauh dibilang. budget ya. Lupa saya. Berapa satu titik tuh? Satu titik itu estimasi antara 15 sampai 20 juta. 20 juta. Kalau misalnya kalau 1000 kurang nggak ya pulau di? Kurang. Oh, nggak? nggak ada. Sepulau di Kepri ini Ada berapa tuh? yang coverage-nya itu sekitar 300-an pulau. 300 pulau. Itu yang ada penghuninya berarti? Yang campur, yang ada penghuninya paling cuma 100-an, 100 berapa, nggak Kepulauan sampai Riau? 200-an Kepulauan Riau. Oke. Nggak sampai 2, nggak yang udah terpenuhi banyak ya. Kalau yang cuma dikit-dikit kadang-kadang kemarin kita ya kan kadang kita itu memang masangnya akan tergantung sama list yang dikasih sama dai-dai kan. Iya, Dai-dai itu betul. kadang-kadang terkumpul di DSNI Iya. yang muka kuning ya. Data dari sana itu kadang-kadang itu yang kita centang-centang. Oh, ini di situ ada beberapa keluarga, misalnya ada berapa kakak kayak di Tanjung Sau itu kan cuma ada 15 kakak. Terus Iya. yang di Dahan kemarin yang nggak banyak, terus Kepala Jari itu sampai ratusan kakak gitu. Kepala Jari ya? Itu jadi ya macam-macam ininya, mode stylenya. Oke. Tapi kalau kita explore lagi di pulau sebenarnya tidak hanya listrik sama. Apa sih rata-rata sih kebutuhan di pulau?
Saya itu paling sekarang paling penting itu kalau selain penerangan air. Dua itu. Berarti kalau kita ya kan coba nanti kita coba lontar ya. Kita ada pangkanya wakaf sumur. Itu pernah dengar nggak sumur bor di situ? Sumur Pernah coba nggak? Sumur bor yang pernah dicoba itu bukan kita, tapi kita ada bukan tim ya. Pernah yang masang sumur bor itu di Pulau Caros namanya. Pulau Caros ya. Pulau Caros itu dipasang penggerak, dia penggerak itu pakai tenaga angin, pakai kipas itu dari PT Philips yang pasang. Itu memang efektif. Air berarti airnya ya. Airnya memang udah ada di situ. Berarti air maksudnya Airnya udah apa ya, cuman dia menyalurkannya ke masyarakat atau pengambilan dari sumurnya itu yang belum ada. Oh, sumurnya. Ini cocok nanti Mas Demang. Kalau di ACT namanya program tepian negeri. Oh iya itu ya mungkin ya. Jadi memang untuk di Kepri ini kita sudah ada juga bangun satu sekolah ya. Itu di Bintan ya. Iya. Di Kepulauan juga. Ini besok kita mau ke sana nih. Oke. Besok kita ada penyaluran SGI. sahabat guru. Program itu sahabat guru Indonesia. Oke. Di guru-guru honor yang kita bantu. Jadi apa? Program tepian negeri ini memang pertama sekali masuk kepada kebutuhan pokok. Jadi tadi kan makan, keadaan makannya, sehatnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, ini bisa kita hindarkan. Jadi kalau Mas Demang udah masuk ke sana dengan penerangannya, mungkin nanti kita bisa tandem dengan ACT. Bagaimana nanti pendidikan di sana bisa berjalan. Termasuk memang program wakaf ya. Wakaf semua. Wakaf semua. Nah ini nanti sepertinya Pak Pres, Mas Agus, kita semua harus ikut. Karena kita di pertengahan Juli mau launching satu sumur wakaf di Kepri. Oh iya. Pulau apa itu? Siap. Itu di Pulau Bro. Di pulau apa launching sumur wakaf kita? Pulau Medang. Pulau Manda. Wah, ini Manda. Ini tim programnya nih. Biasanya nih, beliau. Pulau apa? Pulau Manda, ngaruh ke Kabupaten Seribu. Oh Karimun. Nah, Karimun kita itu ke Karimun baru ke ini Pulau Bahan itu. Kalau itu belum. Oh, perubahan ya. Ini orang Karimun. Oh iya. Nah jadi Mas Demang, Pak Pres, ini waktu dekat ini, nah ini kabar gembira, mungkin keberkahan dari tempat Pak Pres. Amin. Waktu dekat ini kita akan launching, udah hampir selesai, udah hampir 80% sumur wakaf untuk masyarakat 50 sampai 100 kakak di sana. Jadi sumurnya sama MCK-nya sekalian. Oke. Nah, terus yang kedua itu kita mau launching juga. Kemarin kita bantu satu pesantren dari apa pulau nama? Pesantren Al Mubarok ya? Pulau Medang. Pulau Medang. Medang Lingga. Oh iya. Nah itu sudah juga hampir 90%. Mudah-mudahan di Juli ini kita juga bisa launching juga. Nah, maka karena tadi Mas Demang banyak cerita pulau, kami nggak enak juga dong, kami panas juga. Harus. Jadi kita bisa sama-sama bersemangat. Berkolaborasi. Saya merasa yang dikerjakan ACT ini sesuatunya begitu besar gitu loh ya. Mungkin ya tidak, kalau kami kan tim Solar Cell itu kan kita ambilnya cuman rate paling bawah kecil aja gitu. Mungkin kalau ACT kan memang harus ini harus maksimal ini. Kalau kita kan yang penting ada lampu, yang penting bisa mic-nya nyala. Karena lagi-lagi memang kalau yang lihat dari pergerakan ACT, kita memang konsepnya adalah kolaborasi juga. Ya. Kolaborasi masif, baik secara personal, komunitas, maupun instansi. Tapi kalau di Batam memang ini menjadi tantangan kita. Harapannya dengan kehadiran YouTuber Plat BP ini menjadi penggerak juga nih teman-teman dari komunitas, dari klub perusahaan ini. Ayo kita bareng-bareng gitu. Gak apa-apa kita bareng-bareng distribusi, kita bareng-bareng eksekusi, bareng-bareng kita bantu saudara kita yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Pak Pres, nah kembali ke Pak Pres nih. Ini kayaknya udah pingin ngomong apa nih? Angka-angka, closing, penutup. Kita kan nggak enak, mendahulukan Pak. Iya, harus dengan Pak Pres. Gimana Pak Pres? Jujur kalau Pak Pres ya sangat bangga banget sama ACT. Jujur. Kadang saya terpikir gitu, ya kan? Ini dimanapun ada, setiap bencana pun ada. Saya terpikir, ya mohon maaf, kalau seandainya nggak ada itu gimana gitu. Nah, betul. Coba bayangkan. Pak Pres tiap hari ya. Iya kan? Seperti apa coba ketika ACT nggak ada itu seperti apa? Sebentar, saya salah sedikit Pak. Gimana? Saya tuh kadang-kadang heran. Mereka itu kok
punya tenaga terus ya untuk membantu itu loh. Udah terusin. Energinya dari mana datang ini? Ada tenaga terus kok. Ya. Jadi saya kadang kepikir ke situ. Jadi marilah teman-teman semuanya yang mungkin melihat aksi-aksi dari teman-teman ACT, kita dukung, kita support benar-benar, karena kita kembalikan ke diri kita lah. Kalau seandainya kita nggak ada ACT, kita bisa apa dengan bencana itu? Kita bisa apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, ya kan? Paling cuma doa. Tapi ACT jauh lebih depan ke lokasi dimanapun. Kita mungkin dari gempa bumi terus lain sebagainya lah. Saya rasa memang di setiap kejadian di nasional di Indonesia ini ACT selalu ada. Ini yang menjadi kebanggaan saya pribadi, pecinta ACT. I love ACT. Subscriber ACT. Jangan lupa subscribe. Ada pesan sponsor. Makanya saya itu tetap gini. Ini sebenarnya kembali ke pesan kita tadi. Betul. Nah, ini kan kita jauh. Kita tuh kalau misal ada kejadian Rohingya ini ya, yang paling dekat kejadiannya ya, di Aceh. Kita paling banter paling cuman bisa doa. Atau cuman baca berita. Iya, nengok aja. Nah, padahal ACT udah di sana, mengapa kok kita tidak tergerak hatinya untuk nitip ini loh, Iya, titip loh. betul. Aku nitip ke ACT. Kayak coba deh kita ngetes nih. Kita mau ada nitip nggak? Ini nitip saya ke ACT. Kan bisa. Iya. Dimanapun kita, karena kita tidak bisa melangkah jauh ke sana. Kita sudah disambung tangankan oleh ACT. Saya mikir seperti itu. Saya tuh emang ya tetap salutnya gitu kok. Tenaganya itu ada terus gitu. Nggak capek. Orangnya itu loh kok ada terus, aku heran ya. Begitu istiqomahnya gitu loh. Istiqomahnya banget. Istiqomah banget. Kalau bahasa YouTube tuh fokus sekali. Abang ini Jawa tapi kayak orang Medan. Iya. Kebetulan kebanyakan kawannya. Cocok kali kau tengok. Cocok kali. Enggak, jadi fokus sekali bantu orang. Jadi gini juga Mas Demang. Iya. Jadi kita yang bergerak di ACT dunia kemanusiaan terutama ya. Ya. Jadi memang yang menjadi spirit semangat kami, mungkin kalau Mas Demang spirit semangatnya solar cell kan? Iya. Nah kalau kami memang doa daripada beneficiaries kalau bahasa kami, para penerima manfaat yang kami berikan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Betul. Jadi gini, doa-doa seperti saudara kita di Rohingya ini yang dalam keadaan terzolimi. Betul. Ini kayak Pak Presiden, dalam keadaan di tengah-tengah laut, dalam keadaan kering, tidak ada makanan, tidak ada minuman, terombang-ambing, rusak lagi kapal. Kebayang tuh? Iya. Jadi kemudian diambil sama nelayan, turun ke darat, disambut sama masyarakat. Terus kita ACT dengan para donatur mitranya yang dipercayakan donasi sama ACT, kita berikan minum, kita berikan makan, kesehatannya, tempat tinggalnya. Jadi ini yang membuat kita bersemangat itu, Mas Demang, ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu yang membuat spirit kami ini nggak pernah berhenti. Makanya nih kru-krunya ramai terus. Wah, padahal tadi di kantor dari jam 7 pagi itu. Jadi bawaannya nggak mau pulang aja. Kalau saya di kami Mas Ron, jadi gini, ada satu doktrin dari ketua tim kami, ketua tim Solid Solar Cell itu, namanya Mbak Hedi Kamto. Pak Hedi Kamto, saya manggilnya Mbak Hedi karena dia sekarang saya satu perusahaan dulu di Muka Kuning. Jadi doktrinnya tuh gini, tanah akan memberikan laporan pada Allah besok di akhirat. Setiap tanah yang kamu pijak itu akan memberikan laporan, Bang. Saya tuh terdoktrin gitu terus. Jadi semisal dia Mbak Edi bicara waktu itu ketika saya di Pulau Abang. Di Pulau Abang kan ada kampung air aja kan di sana. Air Mas kampung. Nah, saya di sana pas survei ngomong gini, "Mang, kamu itu harusnya tetap semangat jalan kemana-mana." "Ngapain, Mbak?"
karena tanahnya kamu pijak itu nanti akan bercerita bahwa kamu pernah kesini, pernah survei, pernah mau pasang lampu yang itu hanya kamu niatkan untuk orang-orang sini. Saya sampai tiap berjalan aku mesti merinding terus. Ya ampun. Begitu doktrin itu begitu merasuk. Jadi saya itu kadang-kadang kemanapun keinginan tim Solid saya ikut. Gitu. Jadi ini doktrin ini yang perlu kita leburkan ke ACT. Mungkin ini sudah terdoktrin juga orang ACT seperti itu. Makanya tiap kejadian dimanapun orang ACT ada pasti ini doktrinnya luar biasa ini. Sampai seloyal itu. Sampai seloyal ini kan ini doktrin kebaikan. Doktrin yang tidak sembarangan bisa diterima orang dan tidak sembarangan disampaikan oleh orang gitu loh. Ini saya yakin doktrin ini sudah merasuk ke orang-orang ACT. Kalau saya udah masuk ke dalam alam bawah sadar. Iya, betul. Jadi kalau otomatis lah, bencana otomatis bangun gitu. Ada bencana, oh ACT ke sana pasti kita ke sana Jadi duluan. gini juga nih Mas Demang, untuk menyemangati. Jadi ketika terjadi ada bencana nih, kan seluruh aspek kena. Heeh. Tentulah kita pandemi sekarang ini, Iya. Iya. pendidikan kena, kesehatan juga terdampak, semuanya terdampak. Iya. Jadi memang kami di NGO di Lembaga Kemanusiaan ini justru bertumbuh. Bertumbuh dalam artinya kenapa? Karena memang saking banyaknya beneficiaris dan masyarakat Indonesia yang harus kita bantu bersama-sama. Iya, iya. Jadi ketika ada bencana-bencana itu, kalau semuanya tidak ada yang memikirkan bagaimana solusinya, ini kan juga bisa luar biasa ini. Betul. Jadi makanya kami di NGO biasanya ketika ada bencana-bencana alam, memang teman-teman ada nama itu emergency. Kalau udah terjadi bencana, kami emergency 24 jam. Oh. Jadi istilahnya udah full, baik menggerakkan kerelawanannya, menyampaikan informasinya, dan juga menggerakkan kepeduliannya Pak. Oh, iya. Buat saat kami. Mungkin karena udah ada doktrin itu di alam bawah sadarnya ya. Nah, Pokoknya bencana ke sana. Karena lagi-lagi sebenarnya Mas Demang sama Mas Rian, sebenarnya dari logo ACT itu aja itu doktrin luar biasa. Iya. Aksi cepat tanggap. Kalau misalnya nggak aksi, nggak cepat, nggak tanggap ya bukan ACT namanya. Nah, aksi agak cepat. Ingat tadi tambah S depannya tadi. Kalau agak berarti nggak cepat. Iya, nggak cepat. Makanya saya itu pengen di depannya, bukan pengen, saya itu mengandaikan ACT ini tetap itu SACT, super aksi cepat tanggap. Cepat sekali kerjaannya. asal jangan AADC aja. Ada apa dengan cinta? dan ternyata kebahagiaan itu membantu orang. Iya, Iya. Mas Rian, kan di channelnya udah pernah ada bahas tentang kemanusiaan tuh. Belum. Nah, kayaknya ketahuan nggak? Nah, nih. Langsung nih. Nah. Nah, Nggak deal, ada deal, challenge deal, dong. deal, deal. Iya. Kapan gini ketua? Ya. Kapan agendakan ya kan? Ya sama ACT. Ayo lah. Oh gitu ya. Oke, bisa nanti kita. Kalau saya sih pengennya nanti ke teman-teman YouTuber kalau mau, seandainya kita tidak sempat berkumpul secara formal ya. Iya. Jadi kita bikin konten sendiri-sendiri di Nah, rumah. itu maksud saya. Oh. Nah, itu malah kayaknya lebih efektif. Keren banget. Bikin konten di rumah bahwa Oh, iya. ternyata ACT itu udah jalan ke sana loh, udah melakukan aksi kemanusiaan ke sana loh. Kayaknya nih kalau instruksi buat konten kayaknya harus ketua yang instruksi ke pasukan, benar nggak? Siap. Nah, Siap ya, Mas Demang? Dia siap. Pokoknya siapin konten, Mas. Kita siapin ini aja nanti virtual account Akunnya, oke. donasi ACT aja, masing-masing YouTubersnya. Ah, Ya, itu betul. aja. Oke, siap. Jadi kira-kira begini nih Mas Demang. Jadi kita ingin mengajak melibatkan semuanya masyarakat ini dengan segala aktivitas, profesi, masing-masing. Jadi bagaimana kita menyampaikan kebaikan demi kebaikan kepada masyarakat. Betul. Kami aja istilahnya ACT nih betul-betul mulai dari bawah, istilahnya kita tidak ada ketokohan, kita tidak ada public figurnya, Yeah. kita tidak ada tokoh pengusahanya. Murni memang anak-anak asli Batam yang dari nol kita angkat, dan alhamdulillah itu Mas Demang. Ya. Itu sedikitnya kita bisa berbuat untuk Batam dan Kepri. Nah ini apatah lagi dengan Mas Demang, ketua YouTuber Klub BM Batam, BP. BP Batam. BM atau milenial?
BM ingat Pekanbaru. Iya, ingat kan Pak. Pekanbaru. Enggak, dulu Batam BM juga tuh BM sebelumnya. juga, kan? Sebelum BP itu BM. Nah, dengan 45.000 apanya tadi kan? Subscriber. Luar biasa. Makanya kami sangat senang sekali dari ACT bisa bersilaturahim pada Ya, malam hari ini. amin kita juga. Insya Allah ya, saya yakini ke depan tuh akan penuh keberkahan demi keberkahan. Amin. Amin ya Karena robbal begini Mas alamin. Agus, Ya. ketika kenal Mas Demang, kita udah kenal Mas Demang begini, Ya. rambut boleh gondrong, Ya. tapi hatinya itu Hatinya. dingin. Iya. Nah, itu dia. Jangan terpengaruh tampilan luar. Iya, iya, betul, Ternyata kan malu kita nih. Iya. Kita seperti ini gitu, malu kita kan sama kita merasa berbuatnya udah banyak ACT kan. Ternyata Mas Demang seorang aja. Kita perlu Masya belajar Allah. banyak ini. Ya. Sepertinya obrolan kita makin seru ya. Tapi kayaknya di penghujung kita minta closing statement lah. Gitu ya, Bang Ron ya. Siap. Kita tuh mau ada yang mau sampai lagi ya? Ada yang kurang nggak? Pak Pras, siap-siap closing statement ya. Nah, dari Mas Dimang dulu lah. Closing statement, Bang. Terkait dengan aksi kedermawanan, aksi kemanusiaan, seperti apa nih? Seruan-seruan dan ajakan-ajakan buat teman-teman semua. Garis bawahnya sebenarnya seperti tadi kalau dari saya, karena sebenarnya kita itu memang sebagai umat manusia, kita itu punya hak yang sama untuk membantu manusia lain. Bukan kewajibannya, kalau kewajiban kan rasanya kita agak berat, tapi kita tuh itu hak saya loh membantu orang itu, seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya punya hak yang sama untuk membantu orang lain, itu aja sebenarnya. Jadi apapun caranya, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikan, latar belakang kerja, latar belakang suku, agama dan apapun, tidak membatasi bahwa kita tuh punya hak yang sama untuk membantu orang lain. Gitu. Dan kalau teman-teman kebingungan untuk mencari lembaga yang cocok, saya rekomendasi salah satunya ACT. Nah, gitu yang mau, kalau seandainya mau, kalau seandainya pengen saya pengen khusus untuk lampu solar cell ya nanti ke tim saya. Ya, lagi-lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Karena